Halo Sobat Cilikku, anak-anak Indonesia yang selalu semangat dan ceria. Dari tayangan barusan, adik-adik sudah bisa menebak belum kali ini kita mau membahas tentang apa? Ada yang mau jawab? Ya, betul. Di video ini kita akan membahas tentang gelembung dari air sabun. Wah, seru sekali kan? Karena mainan gelembung sabun memang sangat asyik. Apalagi bermainnya di taman saat cuaca cerah bersama teman-teman, sungguh menyenangkan. Ada yang penasaran tidak? Gelembung sabun itu terbuat dari apa? Kenapa bisa berbentuk seperti itu? Dan kenapa juga bisa meletus atau pecah? Temukan jawabannya di video ini. Adik-adik, kalau kita mau membuat gelembung sabun, apa saja ya alat dan bahan yang kita perlukan? Yang pertama, adik-adik perlu sediakan tangkai peniup. Tangkai peniup ini bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, segi enam, atau bentuk bintang. Apa saja deh bisa. Asal jangan garis lurus ya, nanti tidak jadi terbentuk gelembungnya. Selain tangkai peniup, yang utama tentu saja adik-adik perlu siapkan air dan sabun. Setelah semua siap, celupkan tangkai peniup itu ke dalam sabun sampai seluruh bagian permukaan terendam sabun seperti ini. Misal tangkai berbentuk lingkaran, jadi seluruh permukaan lingkarannya harus terkena sabun sehingga saat kita tiup ada deh gelembungnya. Ukuran permukaan tangkai peniup ini ternyata berpengaruh terhadap besar gelembungnya loh adik-adik. Kalau kita mau buat gelembung raksasa, tentu kita perlu membuat tangkai peniup yang mempunyai diameter yang lebih besar. Adik-adik, selain dengan tangkai peniup, gelembung sabun juga bisa dihasilkan saat kita mencuci tangan dengan sabun. Coba kalian perhatikan. Saat kalian mencuci tangan, ada banyak loh gelembung sabun yang menempel di tangan kita. Atau perhatikan juga saat kita mencuci baju, baik dengan mesin cuci atau dengan tangan. Banyak sekali gelembung sabun yang dihasilkan. Sekarang pertanyaannya, mengapa air sabun bisa menghasilkan gelembung? Jadi, sabun itu sebetulnya adalah campuran dari minyak atau lemak dengan alkali atau basa, misalnya NaOH atau KOH. Minyak berisi kumpulan asam lemak dan trigliserida yang membuat ia memiliki sifat yang berbeda dengan air. Kalau kita tuang minyak ke dalam air, lalu kita shake, diaduk atau dicampur sedemikian rupa, minyak dan air tidak akan bercampur karena minyak bersifat nonpolar atau tidak suka air. Sekarang coba kita campurkan minyak ke dalam larutan NaOH dan dipanaskan sampai suhu sekitar 30 derajat Celcius. Hasilnya adalah garam dari asam lemak dan gliserin. Garam dari asam lemak itu disebut sebagai sabun. Jadi, struktur molekul dari sabun jika kita gambarkan adalah seperti ini. Bagian yang ini disebut sebagai rantai asam lemak dari minyak. Dan ini adalah bagian yang bereaksi dengan NaOH. Ada yang positif dan ada yang negatif. Saling berikatan membentuk garam. Jadilah rantai asam lemak ini bersifat
hidrofobik atau takut air. Dan bagian garam ini bersifat hidrofilik atau suka air. Sekarang coba bandingkan dengan struktur molekul yang satu ini. Tada! Sepintas mirip ya, hanya ada perbedaan pada gugus fungsi di daerah ini. SO4- disebut dengan ion sulfat. Karena ion ini berikatan dengan natrium, maka disebut sebagai garam natrium sulfat. Nah, ini adalah salah satu dari jenis deterjen atau surfaktan. Buat adik-adik yang suka membantu ibu, pasti tahu kan apa itu deterjen? Coba adik-adik lihat bagian ini. Rantai karbon yang panjang ini bersifat hidrofobik atau takut air. Dan pada bagian garam sulfat ini bersifat hidrofilik atau suka air. Jadi, bisa kita gambarkan baik sabun maupun deterjen ini memiliki kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang bersifat hidrofobik. Apa fungsinya ini adik-adik? Kenapa sabun harus punya struktur seperti ini? Jawabannya adalah agar bisa mengangkat kotoran. Bagian dari sabun yang tidak suka air atau hidrofobik akan berinteraksi dengan kotoran, lemak, dan juga bakteri yang ada pada tangan, badan, atau baju kita. Dan bagian yang suka air atau hidrofilik akan berinteraksi dengan air sehingga kotoran dapat pergi dan hilang terbawa air. Itulah mengapa saat kita mencuci, sabun saja tidak cukup, harus dengan air. Begitu adik-adik. Nah, kita sudah tahu deh kalau gelembung sabun itu terdiri atas air dan sabun. Saat kita tiup permukaan sabun, maka akan terbentuk susunan seperti ini. Jadi, lapisan air akan berada di antara lapisan sabun. Kepala sabun yang hidrofilik akan berinteraksi dengan air, sementara ekornya berinteraksi dengan udara. Di dalam gelembung sabun ada udara yang terperangkap. Jadi, ekor dari sabun tersebut ada yang berinteraksi dengan udara yang terperangkap dalam gelembung dan ada juga yang berinteraksi dengan udara di luar gelembung. Apabila gelembung sabun yang berisi udara ini terkena benda lain, seperti tangan kita, duri, tanah, dan lain sebagainya, atau misalnya terjadi penguapan dari air atau sabun yang bisa mengganggu kestabilan dari formasi sabun, air, dan udara ini, akibatnya udara yang terperangkap tadi akan keluar dan gelembung sabun pun meletus.
Nah, adik-adik, itulah yang bisa kakak sampaikan tentang gelembung sabun. Jadi, sambil bermain gelembung, adik-adik bisa tahu tentang fenomena baik secara fisik maupun kimia yang terjadi. Nah, kalau adik-adik ada usulan tentang kita mau bahas apa selanjutnya, boleh loh isi di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Yuk klik subscribe, like, dan share ya, agar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa.